Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Puramasari dari kelas 11 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai POC. Di antara pertanyaannya adalah yang pertama, latar belakang POC, yang kedua, hak-hak oktroy POC, yang ketiga, kebijakan-kebijakan POC di Nusantara, yang keempat, penyebab runtuhnya POC, dan yang kelima, pesan yang bisa diambil dari peristiwa adanya POC di Nusantara. Baiklah, untuk mempersingkat durasi, langsung saja ya guys ya. Latar belakang POC. Latar belakang pembentukan POC atau Verenigd Oostindische Company atau Perusahaan Hindia Timur Belanda pada tahun 1602 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, persaingan antar pedagang Belanda. Sebelum POC dibentuk, banyak perusahaan dagang Belanda yang secara terpisah mengirimkan kapal mereka ke wilayah Asia, terutama Nusantara, untuk mendapatkan rempah-rempah seperti lada, cengkih, dan pala. Namun, persaingan ini justru menurunkan keuntungan karena mereka saling menjatuhkan harga. Yang kedua, ancaman dari bangsa Eropa lain. Pada abad ke-16 dan ke-17, bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Inggris juga aktif berdagang di Asia. Ini menciptakan persaingan sengit di pasar rempah-rempah. Belanda merasa perlu untuk mengonsolidasikan kekuatan mereka agar dapat menghadapi ancaman dari negara-negara pesaing tersebut. Yang ketiga, kepentingan ekonomi dan monopoli perdagangan. Belanda ingin memastikan mereka bisa menguasai perdagangan di Asia, terutama rempah-rempah yang memiliki nilai tinggi di pasar Eropa. Pembentukan POC bertujuan untuk menciptakan monopoli perdagangan, sehingga keuntungan bisa dimaksimalkan dan stabil. Yang keempat, dukungan dari pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda memberikan hak istimewa kepada POC, seperti hak untuk mendirikan benteng, memerintah wilayah-wilayah tertentu, membuat perjanjian dengan penguasa lokal, bahkan memulai perang jika diperlukan. Hal ini memungkinkan POC untuk tidak hanya berperan sebagai perusahaan dagang, tetapi juga sebagai kekuatan politik dan militer di wilayah yang mereka kuasai. Yang kelima adalah keinginan untuk membangun jalur perdagangan langsung. POC dibentuk untuk memutus ketergantungan Belanda pada perantara Portugis dan pedagang lainnya yang sebelumnya mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah. Dengan POC, Belanda bisa langsung mengakses pusat-pusat produksi rempah di Nusantara. Pembentukan POC menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah kolonialisme dan perdagangan dunia, di mana perusahaan ini kemudian berperan besar dalam ekspansi kolonial Belanda di Asia, khususnya Indonesia. Jawaban nomor 2 yaitu hak-hak oktroy POC. Hak-hak oktroy POC adalah hak-hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada POC untuk menjalankan kegiatan dagang dan militer di kawasan Asia. Beberapa hak oktroy POC meliputi yang pertama, hak monopoli perdagangan. POC diberi hak untuk memonopoli perdagangan di wilayah Asia, terutama rempah-rempah seperti cengkeh, lada, pala, dan lainnya. Yang kedua adalah hak membentuk angkatan bersenjata. POC berhak memiliki angkatan bersenjata sendiri untuk melindungi kepentingan dagangnya, termasuk membangun benteng dan kapal perang. Yang ketiga, hak memerintah dan mendirikan koloni. POC diberi wewenang untuk memerintah wilayah yang mereka kuasai, termasuk membuat perjanjian dengan penguasa lokal atau bahkan menguasai wilayah-wilayah tertentu. Yang keempat, hak memungut pajak. POC
dapat memungut pajak dari penduduk lokal di daerah kekuasaannya. Yang kelima, hak menyatakan perang dan damai. POC memiliki hak untuk menyatakan perang atau berdamai dengan kekuatan lokal maupun negara lain demi kepentingan dagangnya. Yang keenam, hak mencetak mata uang. POC diberi hak untuk mencetak mata uang di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Hak-hak oktroy ini menjadikan POC tidak hanya sebagai perusahaan dagang, tetapi juga sebagai kekuatan politik dan militer yang berpengaruh di Asia, khususnya di Nusantara. Jawaban nomor 3 yaitu kebijakan-kebijakan POC di Nusantara. Secara singkat meliputi 1. Monopoli perdagangan. POC menerapkan monopoli atas komoditas penting, terutama rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada, dengan membatasi perdagangan rakyat lokal dan hanya memperbolehkan penjualan kepada POC. Yang kedua, ekstirpasi, yaitu POC memusnahkan tanaman rempah-rempah di beberapa wilayah untuk mengendalikan produksi dan menjaga harga tetap tinggi. Yang ketiga, pajak dan penarikan UPT. POC memberlakukan pajak tinggi dan penarikan UPT dari kerajaan-kerajaan lokal untuk menambah pemasukan. Yang keempat, kerja paksa atau rodi. Rakyat pribumi sering dipaksa bekerja untuk POC di perkebunan atau proyek pembangunan tanpa upah yang layak. Yang kelima, aliansi dan intervensi politik. POC bersekutu dengan kerajaan-kerajaan lokal untuk memperkuat posisi mereka dan seringkali melakukan intervensi politik untuk mengendalikan penguasa lokal. Yang keenam, penaklukan wilayah. POC terlibat dalam perang dan penaklukan untuk menguasai wilayah strategis seperti Maluku dan Batavia atau Jakarta. Kebijakan-kebijakan ini memperkuat kontrol POC di Nusantara dan berfokus pada eksploitasi sumber daya untuk keuntungan ekonomi. Jawaban nomor 4 yaitu penyebab runtuhnya POC. Penyebab runtuhnya POC meliputi beberapa faktor utama. Yang pertama, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Banyak pejabat POC terlibat dalam korupsi dan nepotisme yang merusak efisiensi operasional perusahaan. Keuntungan POC seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi para pejabatnya. Yang kedua, beban utang yang besar. POC menanggung utang yang sangat besar akibat pengeluaran yang tinggi untuk biaya administrasi, perang, dan operasional. Sementara pendapatan dari perdagangan mulai menurun. Yang ketiga, persaingan dagang yang semakin ketat. Pada abad ke-18, muncul persaingan dari perusahaan dagang Eropa lainnya, terutama Inggris dan Prancis yang mengurangi dominasi POC di perdagangan Asia. Yang keempat, meningkatnya biaya perang dan pertahanan. POC sering terlibat dalam konflik dan peperangan di wilayah jajahan untuk mempertahankan monopoli dan kekuasaan. Biaya militer ini memperberat kondisi keuangan perusahaan. Faktor-faktor ini secara kumulatif menyebabkan kemunduran dan kebangkrutan POC. Jawaban nomor 5 yaitu pesan singkat dari peristiwa POC di Nusantara. Pesan singkat dari peristiwa POC di Nusantara adalah yang pertama, monopoli dan eksploitasi merugikan masyarakat lokal. Yang kedua, korupsi menghancurkan organisasi, sebesar apapun kekuatannya. Yang ketiga, perlawanan terhadap penindasan selalu muncul saat ketidakadilan terjadi. Yang keempat, manajemen buruk bisa menghancurkan kekuatan besar. Yang kelima, kolonialisme membawa penderitaan dan pentingnya mempertahankan kedaulatan bangsa. Peristiwa ini mengajarkan pentingnya keadilan, integritas, dan manajemen yang baik dalam menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan sebuah bangsa atau organisasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila
jawaban saya belum bisa memuaskan Anda dan mohon koreksinya apabila jawaban saya salah. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Pergi berlayar ke pulau seberang, angin bertiup membawa bahagia, tugas selesai dengan gemilang, semoga bermanfaat untuk semua. Burung pipit, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kawan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.